Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sersan Kadet Teknik Elektro Muhammad Fardani, NIM 2003-2024 0402-015. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai praktikum hari ini pada tanggal 25 September 2025. Adapun judul dari praktikum pada hari ini adalah proses sampling dan aliasing pada proses pemrosesan sinyal digital. Nah, untuk praktikum ini sendiri bertujuan untuk memahami bagaimana proses sampling mempengaruhi kualitas sinyal digital dan fenomena aliasing yang dapat terjadi. Adapun dasar teori pada praktikum kali ini adalah proses sampling. Sampling adalah proses konversi sinyal analog yang berupa waktu kontinu menjadi sinyal digital, yakni waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal digital yang dapat mewakili sinyal asli dengan baik, proses sampling harus memenuhi kriteria Nyquist, yakni Fs lebih dari sama dengan 2Fi, di mana Fs adalah frekuensi sampling dan Fi adalah frekuensi sinyal informasi tertinggi. Untuk fenomena aliasing sendiri, aliasing terjadi ketika frekuensi sampling tidak memenuhi kriteria Nyquist. Hal ini menyebabkan tumpang tindih spektrum frekuensi yang mengakibatkan hilangnya informasi dan sinyal sehingga tidak dapat direkonstruksi dengan sempurna. Nah, kita akan lanjut kepada beberapa eksperimen yang diberikan dalam modul. Ini eksperimen pertama, pengaruh frekuensi sampling secara visual. Sebelumnya saya telah melakukan praktikum secara mandiri pada tanggal 25 September 2005. Nah, untuk yang pertama adalah praktikum pengaruh pemilihan frekuensi sampling pada efek visual. Berdasarkan modul, kita untuk yang pertama adalah pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual. Kita akan melakukan perubahan pada nilai Fs. Nah, untuk yang pertama pada nilai Fs yang diberikan pada coding itu nilai Fs-nya yakni 8 pada sinyal S1 ya. Jadi pada sinyal S1 berarti kita memainkan yang di sisi atas. Memainkan pada sisi atas. Untuk Fs yang pertama itu nilainya 8. Ini untuk 8. Kemudian kita akan ubah menjadi 10, 12, 14, 16, 20 dan 30. Kemudian kita akan analisis apa yang terjadi. Apa sih pengaruh Fs terhadap jumlah sampel? Apa pengaruh jumlah sampel berbeda untuk satu periode sinyal terbangkit? Nah, kita akan masuk kepada MATLAB-nya. Nah, kita akan memasukkan coding yang sesuai dengan permintaan dari modul. Kita akan membuka coding untuk pengamatan pengaruh pembelian frekuensi sampling pada efek visual. Kita akan masukkan codingannya. Nah, ini untuk coding yang berdasarkan dengan dalam modul ya. Bisa kita lihat untuk Fs dari sinyal pertama ini nilainya 8. Kemudian kita akan ubah sesuai dengan permintaan soal. Namun kita akan lihat dulu seperti apa sih tampilan dari sinyal yang telah kita ketik codingannya. Kita akan mainkan di command window. Nah, ini untuk yang nilainya 8 seperti ini. Untuk grafik yang ditampilkan seperti ini. Nah, untuk Fs nya ketika nilainya 8 itu bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, untuk S8 ini memenuhi kriteria Nyquist ya, dimana 8 itu melebihi dari 2x2 sehingga menghasilkan 8 sampel per periode. Kemudian kita akan ubah nilainya menjadi 10. Seperti ini untuk yang ditampilkan.
Nah, untuk ketika fs-nya berubah menjadi 10 itu menghasilkan 10 sampel per periode. Jadi representasi sinyal itu semakin lebih baik. Lanjut, kita akan ubah menjadi 12, 14, dan 16. Untuk 12 bisa kita lihat itu semakin banyak sampel dan representasi sinyal itu semakin halus. Begitu juga dengan 14 dan 16-nya. Ini untuk 14. Dan ini untuk 16. Kemudian kita akan lihat untuk nilai fs-nya 20. Nah, kita akan lihat untuk nilai fs 20. Nah, untuk nilai fs 20 itu sendiri termasuk juga fs 30 itu memberikan representasi sinyal yang sangat baik dengan lebih banyak titik sampel. Nah, ini untuk ketika kita hasil sinyalnya ketika kita ubah fs menjadi 20. Lalu kita lihat bagaimana sih yang 30. Nah, inilah untuk yang 30. Bisa kita lihat bahwa titik sampelnya itu semakin lebih banyak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi sampling, semakin banyak jumlah sampel yang diperoleh dalam satu periode, yang menghasilkan representasi sinyal yang lebih akurat. Kemudian pada modul kita akan melakukan eksperimen yang kedua. Judulnya ini merupakan pengamatan pengaruh pembelian frekuensi sampling pada efek audio. Kemudian kita diberikan codingan seperti ini. Namun setelah saya lakukan praktikum secara mandiri, output yang dihasilkan itu bukan merupakan audio, tapi masih secara visual. Nah, kita akan masuk ke codingan yang berikutnya. Kita tutup untuk yang secara visual yang pertama. Kita akan lanjut ke secara visual yang kedua. Nah, untuk secara visual yang kedua, kita kebetulan untuk yang visual yang kedua itu masih saya namakan itu efek audio. Nah, kita akan masuk ke efek audio. Nah, kita akan masuk ke codingan untuk yang sampling secara modul itu efek audio yang pertama. Namun setelah saya lakukan praktikum mandiri, output yang dikeluarkan itu bukan berupa audio melainkan berupa visual. Nah, lalu untuk yang pertama kita akan lihat untuk di sini tuh nilai fs-nya itu 1000 dan untuk nilai f-nya 1000. Namun kita baca soal, setelah Anda menjalankan program tersebut, apa yang Anda dapatkan? Selanjutnya coba Anda rubah dari nilai f sampai dari 200, 250, 300, 350, 400, 850, dan 900. Kemudian plot hasil running program dari masing-masing nilai f, apa yang Anda dapatkan, dan beri penjelasan tentang kejadian tersebut. Nah, untuk yang kode yang diberikan itu bisa kita tahu bahwa nilai f-nya itu 100 di sini. Nilai f-nya 100. Lalu kemudian kita akan ubah-ubah sesuai dengan soal, namun kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih gambaran grafik sinyal yang diberikan oleh codingan yang ini dengan nilai f berupa 100. Bisa kita lihat. Nah, untuk nilainya seperti ini. Untuk nilai 100 hasil visualisasi sinyal seperti ini. Kalau secara hasil analisisnya itu untuk nilai 100 itu kriteria Nyquistnya itu terpenuhi, di mana 1000 itu melebihi dari 2 kali 100, yakni sinyal terpresentasi dengan baik. Bisa kita lihat untuk figur satunya untuk nilai f, gambaran sinyal untuk nilai f berupa 100. Kemudian kita akan ubah
nilai F menjadi 200 sesuai dengan permintaan soal. Kita ubah nilai F menjadi 200. Nah, untuk tampilan visualisasi sinyalnya itu seperti ini. Nah, untuk nilai 200 itu sebenarnya masih memenuhi kriteria Nyquist, sinyal terlihat jelas. Nah, itu untuk berlaku juga untuk nilai F-nya itu 200, 250, 300, 350 dan 400. Namun kita akan lihat bentuk sinyalnya seperti apa. Ini untuk tadi yang 200, sekarang kita lihat yang 250. Nah, untuk yang 250 bisa kita lihat bahwa jarak antara lembah dan jurangnya itu semakin rapat dan jumlahnya semakin banyak. Kita lihat untuk yang 300. Untuk yang 300 kalau yang saya lihat itu jumlahnya hampir tidak berjauh berbeda dengan yang 250. Namun di sini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa puncak itu sedikit lebih pendek daripada puncak-puncak yang lainnya seperti ini. Seperti ini juga. Terdapat beberapa lembah yang lebih pendek daripada lembah-lembah yang lain. Nah, kita akan lihat untuk sinyal yang 350. Nah, untuk 350 ini bisa kita lihat bahwa semakin banyak variasi-variasi dari bukit dan lembah-lembahnya. Yang awalnya tadi untuk yang 250 itu bisa kita lihat itu bukit dan lembahnya itu masih sama, namun sekarang bukitnya itu seperti membentuk bukit itu sendiri, dari kumpulan-kumpulan bukit membentuk bukit itu sendiri. Itu untuk yang 350. Kemudian kita lihat untuk yang 400. Untuk yang 400 ini bisa kita lihat itu semakin rapat, namun bentuk-bentuk yang kita lihat pada 350 itu sudah mulai tidak kelihatan. Jadi kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa bukit yang tingginya hanya sekitar 0,6. Kemudian ada sedikit bukit yang tingginya hampir mencapai 1. Kemudian sepertinya di sini ada beberapa bukit yang seperti rapat, dan ini membentuk pola yang seperti bukit dan lembah untuk pola-pola yang berada di tengah ini. Itu untuk yang nilai 400. Kemudian kita akan lihat yang nilai 850. Nilai 850. Nah, untuk 850 bisa kita lihat ini bahwa jumlah dari sinyal yang diberikan itu semakin sedikit. Namun sebenarnya untuk 850 ini mendekati batas Nyquist yang 500 Hz, namun mulai terlihat distorsi, sehingga bisa kita lihat di sini ada yang 1, di sini ada yang di bawah 1, kemudian di sini kurang rapat. Bisa kita lihat bahwa sinyalnya itu berkurang, bisa dibilang seperti berkurang, kemudian kurang rapat, kemudian terlihat di sini distorsi, di mana bentuk lengkungan-lengkungan yang kurang sempurna, di mana di sini seperti meruncing seperti itu. Kemudian kita lihat yang 900. Nah, untuk yang 900 ini melebihi batas Nyquist, jadi terjadi aliasing. Sinyal itu terlihat seperti frekuensi rendah. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat bahwa untuk nilai F yang berupa 900 ini malah seperti membentuk
sinyal tampilan visualisasi sinyal seperti nilai-nilai F-nya yang rendah seperti 100. Nah, bisa kita bahas bahwa fenomena yang terjadi ketika frekuensi sinyal melebihi setengah frekuensi sampling, yakni Fs/2 sama dengan 500 Hz, terjadi aliasing di mana sinyal frekuensi tinggi akan terlihat sebagai sinyal frekuensi rendah. Kita analisis kodenya itu bahwa Fs-nya itu 1000 Hz, itu frekuensi samplingnya, untuk durasi sinyalnya itu 0,25 detik, dan F itu frekuensi sinyal yang dibangkitkan. Fs/2 ini, Fs-nya itu kan awalnya 1000, kemudian kita bagi 2 menjadi 500 Hz. Kemudian kita akan melakukan eksperimen ketiga. Untuk eksperimen ketiga ini barulah terjadi output yang diberikan itu berupa audio. Bisa kita lihat dari codingannya, nada, lagu. Kemudian kita akan melakukan percobaannya pada MATLAB. Kita akan tutup dulu, kemudian kita akan lakukan percobaan pada MATLAB. Kemudian kita selesaikan yang ini, kita buka yang baru, yang ini. Ini untuk tikum yang sampingnya kita namai Audi 2. Untuk codingannya untuk yang pertama, berdasarkan soal itu nilai F-nya itu berupa 16.000, namun kita akan lihat soalnya terlebih dahulu. Itu buka file dengan nama lagu 2 WAV pada folder bin MATLAB, kemudian putar lagu pada media komputer Anda. Lakukan perubahan pada nilai frekuensi sampling menjadi Fs itu jadi 10.000, 2.000, dan 8.000. Plot perubahan frekuensi tersebut dan dengarkan hasil lagunya. Apa yang Anda dapatkan? Nah, untuk berdasarkan codingan yang diberikan pada modul, itu nilai Fs-nya itu 16.000, frekuensi samplingnya itu 16.000. Kemudian kita akan dengarkan seperti apa. Sebenarnya ini sudah 16.000 ya. Ini Fs-nya 16.000. Terus kita akan coba run di command window. Untuk grafiknya muncul seperti ini. Grafik ini sangat sulit untuk dianalisis, kemudian kita akan analisis berdasarkan lagunya. Sebenarnya telah saya lakukan perhitungan secara mandiri yang sudah saya beri nama-nama berdasarkan frekuensi samplingnya. Setelah saya masukkan codingan di command window, muncul lagu 2 WAV, bisa kita play. Akan kita play untuk lagu 2 WAV yang muncul. Ini lagu 2 WAV. Untuk lagu DWP ini yang muncul itu nilainya Fs-nya 16.000, seperti yang ini, sama saja 484. Itu panjangnya 15 detik. Nah, seperti itu. Coba kita dengarkan hasil yang telah saya lakukan perhitungan mandiri sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisa kita dengarkan bahwa lagu 2 WAV yang muncul ini merupakan Fs-nya nilainya 16.000, dan itu sama saja dengan
audio yang dikeluarkan pada file 16.000 WAV yang telah saya lakukan sebelumnya. Untuk hasil analisisnya, untuk fs-nya 16.000 itu kualitas audionya itu sangat baik, semua nandanya itu terdengar jelas. Kemudian kita akan dengarkan yang 10.000. Kita masukkan ke MATLAB lagi, kita copy, lalu kita ubah nilai dari 16.000 menjadi 10.000. Kita ulangi dulu, belum muncul foldernya. 10.000 seperti ini. Untuk grafiknya seperti ini, namun kita akan dengarkan lagunya. Lagunya telah saya simpan. Jadi setelah saya lihat, setelah saya tadi masukkan nilai 10.000, itu tidak seperti terjadi penambahan lagu 2 WAV yang lainnya, namun sepertinya itu filenya ditimpa, jadi diubah dengan lagu 2 WAV yang baru yang sesuai dengan nilai fs-nya itu 10.000. Bisa kita lihat bahwa nilai yang telah saya lakukan pada praktikum mandiri itu 303 KB, sama seperti dengan lagu 2 WAV yang baru muncul itu 303 KB, dan bersama waktu juga 2150, yakni dimana saya baru saja melakukan input sesuai dengan kode ini fs 10.000. Karena kita akan lanjut ke fs 2000. Namun untuk fs 10.000 ini bisa kita lihat bahwa untuk kualitas audionya itu masih baik. Bahkan untuk saya sendiri mendengar bahwa kualitas audionya itu hampir sama saja dengan yang fs 16.000. Namun kualitasnya itu sedikit menurun, bisa terdengar bahwa sedikit beberapa nada itu seperti kurang tepat daripada yang 16.000. Kemudian kita akan lanjut ke 2000. Kita akan masukkan codingannya, lalu kita akan ubah nilai fs-nya menjadi 2000. Untuk grafiknya seperti ini yang dihasilkan. Lalu untuk audionya ini berubah menjadi 61 KB. Untuk seperti itu, kita dengarkan juga untuk yang nilainya 2000 yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah seperti itu, bisa kita analisis untuk fs-nya 2000 Hz. Kualitas audio itu menurun signifikan. Beberapa nada mungkin terdistorsi, namun yang saya dengar itu kualitas audionya itu memang menurun, cuman untuk nada-nadanya masih terdengar dengan jelas. Yakni lagu Gundul-Gundul Pacul. Kemudian kita akan lanjut ke permintaan soal terakhir, yakni fs-nya diubah menjadi 800. Kita masukkan codingannya, terus kita ubah fs-nya menjadi 800. Lalu kita akan run. Untuk di run, untuk hasil grafiknya seperti ini. Kemudian kita akan dengarkan secara lagunya, itu juga berubah, filenya 25 KB, sama dengan seperti hasil praktikum mandiri yang saya lakukan 25 KB. Kita dengarkan dulu untuk output yang diberikan dari MATLAB yang baru saja keluar.
Kita dengarkan juga yang 800 wave ini, dimana saya telah melakukan praktikum mandiri, dimana fs yang berubah menjadi 800. Sudah. Kemudian kita analisis lagi untuk fs 800 Hz itu kualitasnya sangat buruk, terjadi aliasing pada nada-nada dengan frekuensi tinggi. Bisa kita dengar bahwa audio yang dihasilkan itu merubah nada dari gundul-gundul pacul yang sebenarnya, jadi seperti kurang enak didengar. Jadi bisa kita analisis bahwa nada tertinggi dalam lagu itu sekitar 523 Hz, itu udah tinggi, sehingga frekuensi sampling minimum yang diperlukan adalah 1046 Hz. Ketika fs kurang dari 1046 Hz, nada-nada tinggi akan mengalami aliasing. Bisa kita lihat di fs 800 Hz. Sehingga bisa kita analisis juga untuk fs di atas 1046, yakni fs 200, 2000, 10.000 dan 16.000, itu nada-nada dari gundul-gundul pacul itu masih terdengar dengan jelas. Bisa kita simpulkan dari praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah frekuensi sampling yang lebih tinggi menghasilkan representasi sinyal yang lebih akurat dengan lebih baik, dengan lebih banyak sampel per periode. Kemudian yang kedua, kriteria Nyquist, yakni fs lebih dari sama dengan 2 FI harus dipenuhi untuk menghindari aliasing dan mempertahankan kualitas sinyal. Kemudian yang ketiga, aliasing terjadi ketika frekuensi sampling terlalu rendah, menyebabkan sinyal frekuensi tinggi terlihat sebagai sinyal frekuensi rendah. Kemudian dalam aplikasi audio, frekuensi sampling yang tidak memadai menyebabkan penurunan kualitas suara yang signifikan. Kemudian MATLAB sebagai simulator memberikan visualisasi yang jelas tentang pengaruh parameter sampling terhadap kualitas sinyal digital. Baik, cukup sekian presentasi pada kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.